Haleluya, shalom. Selamat datang dalam ibadah raya online. Saya percaya semua diberkati Tuhan, amin. Mari bangkit Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan baik-baik, amin. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Bethesda Room hari ini, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Sumatera Selatan, Palembang. Saya percaya semua dalam anugerah Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh Indonesia, siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan beribadah bersama-sama. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh mancanegara, mari siapkan hati kita hari ini. Kita minta biarlah berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Jemaat Tuhan yang ada di Bethesda Room juga bersama-sama. Mari angkat tangannya. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita minta biarlah Roh Kudus dinyatakan atas kehidupan kita bersama-sama hari ini. Hati kami siap ya Allahku. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Mari datang sembah Dia. Naikkan ucapan syukur sepanjang bulan ini. Kalau Tuhan boleh memberkati hidup kita, datang mengucap syukur. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Haleluya. Jamaah anak-anakmu yang ada di rumah-rumah sakit ya Tuhan, mereka yang mungkin sedang diisolasi ya Tuhan, Kau jamah lewat ya Tuhan ibadah raya online ini. Nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Kau menjamah mereka yang sakit, Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan Engkau melawat ya kami semua pagi ini di dalam ibadah raya kami ya Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu. Senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Mari sembah Dia. Ku Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi dari awal bersama-sama naikkan pujian, katakan hatiku, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Katakan ku rindu melayani-Mu. Kami suka ya Tuhan. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selama. Angkat tanganmu sembah Dia.
Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Somebody, I worship You, I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship. I worship You, oh, I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Katakan with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship. Sekali lagi, with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Sembah Dia Bapak Saudara yang di rumah. Mari hampiri Tuhan pagi ini. Mengucap syukur untuk kasih setia-Nya. Kami menyembah-Mu. I worship
hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh, Yesus, ku sembah. Amin. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah. Sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari bangkit berdiri bersama-sama sekalian. Haleluya. Yesus, ku sembah. Sujud sebuah keinginan kami letakkan di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi, haleluya. Yesus, ku sembah. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Berikan sorak-sorak tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Sorakan haleluya. Mari siap memuji-puji Tuhan. Berikan lagi tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sorakan. Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik, amin. Saudara di rumah-rumah siap untuk memuji-puji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, sorakan. Haleluya. Come on. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Come on. Semua tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi.
seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak-sorak yang menang. Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, menangis sambil menabur, pasti Tuhan membawa berkas-berkasnya. Sorakan, ada sorak-sorak sukacita pagi ini. Ada kemenangan. Come on. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak-sorak. Semua lambaikan tangannya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti Tuhan membawa berkas-berkasnya. Semua tangannya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti Tuhan membawa berkas-berkasnya. Come on, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti Tuhan membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Pasti Tuhan membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Pasti Tuhan membawa berkas-berkasnya. Berikan sorak-sorak. Sorakan. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang di rumah-rumah, siapkan hati kita. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Engkau Allah dalam hidup kami. Engkau sentuh kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bercara hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dari awal sekali lagi nih kepingin katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah Samaria. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari buka suaranya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, sentuh setiap hati kami ya Bapa, menjadi yang baru, emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
saudaraku tutup matanya, sembah Dia. Mari, ini sebagai pengakuan kami ya Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Bukan suaranya, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau ya Tuhan izinkan kami bisa beribadah pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih lama. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Tuhan, dalam ibadah raya online ini Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya juga hadirat-Mu sedang ya Tuhan menjamah, memenuhi setiap daripada anak-anak-Mu yang sedang ya Tuhan hadir ya Tuhan dalam ibadah ini. Lawat setiap kami ya Tuhan. Lawat kami dengan urapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh hadir lagi ya Tuhan. Kami boleh ibadah lagi ya Tuhan. Makasih, buka suara Ibu Bapa. Katakan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah beri buat kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari saudara nikmati Dia. Nikmati Yesus, nikmati hadirat-Nya. Dia ada di sini. Dia hadir bersama kita. Oh ya lah, makasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Oh ya lah, bala. Oh ya lah, makasih ya bala. Oh ya lah, makasih ya bala. Tuhan, kami boleh kumpul lagi. Terima kasih. Memuji, menyembah-Mu. Maha
bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan, saat ini kami tidak minta apa-apa. Kami tidak berdoa untuk minta apa-apa. Kami mau katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan pelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah beri. Makasih untuk anak-anak kami Tuhan, untuk keluarga kami. Makasih untuk pekerjaan kami. Buka suaranya, ucapan terima kasih. Katakan sama Tuhan, terima kasih. Ingat kebaikan Tuhan saudaraku. Mari saudara ingat, hitung segala berkatnya. Ingat kemurahannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami akan duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi. Berikan roh hikmat, wahyu, akal budi pada sorgawi buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Mari silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan saudaraku, kita bisa berjumpa kembali di ibadah raya online. Dan kita bisa berkumpul berfellowship bersama-sama. Nah hari ini saya dalam 30 menit ke depan saya ingin sharingkan satu firman Tuhan yang sangat penting dalam hidup kita. Yaitu tentang respon. Ya kan, apa respon kita terhadap kasih karunia Allah. Karena oleh kasih karunia Allah, ya kan, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita diselamatkan, kita menerima keselamatan. Itu karena kasih karunia Allah. Ada banyak kasih karunia, bukan cuma keselamatan yang Allah berikan buat setiap kita. Saudara, kita sudah tadi berkata, terima kasih Tuhan. Bukan cuma keselamatan yang kita mau terima kasih. Tapi juga apa? Pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Perlindungan Tuhan. Segala kemurahan Tuhan yang kita sudah terima. Saudaraku, nah hari ini kita akan bahas saudaraku. Tentang respon terhadap kasih dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang serius, kita mau linikan. Ya, saya ingin setiap ibadah, ya kan, setiap ibadah, setiap pelayanan, setiap firman yang Tuhan taruh di hati saya tuh dipanggil untuk melayani, membawa setiap umat Tuhan itu ketemu Tuhan, ngalami hadirat Tuhan, lalu bisa ngerti ini loh pikiran Tuhan, ini loh maunya Tuhan. Saudaraku, tidak ada yang lain dan semua naikkan, muliakan, tinggikan daripada Tuhan Yesus. Itu saudara. Nah hari ini adalah saya ingin ajak untuk kita mengajak lagi untuk merenung tentang diri kita. Tentang hidup kita. Apa sih respon kita terhadap kasih dan kemurahan Tuhan. Atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita saudaraku dalam 2 Korintus 9. Ayat 7 sampai 8. Ini ayat saudaraku yang khusus ayat 8-nya. Saya bikin angpau saudara, kertas merah angpau. Ayat yang ke-8 inilah yang saya cetak, tulis saudaraku, ini dia. Ya, karena dari angpau ini saudara, itu ayat 7-nya, isinya. Saya beri, supaya apa? Yang 8 ini terjadi. Ini saudara kita lihat, kita baca sama-sama. Ayat 7 adalah janji Tuhan. Ayat 7 adalah, ayat 8 adalah janji Tuhan. Ayat 7 adalah apa yang harus kita lakukan apabila kita ingin menikmati daripada janji Tuhan. Kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia
kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Saudara, nah ini renungannya gini saudara. Kalau kita mau mengukur seberapa besar kita memahami kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengukur seberapa besar kita memahami bahwa kita ini hidup oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bisa lihat dari mana? Dari pemberian kita kepada Tuhan. Pemberian kita kepada orang lain. Dari sini saudaraku. Karena salah satu tanda bahwa kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus adalah kita tuh makin hari makin murah hati kepada Tuhan Yesus, kepada orang lain. Dalam apa? Memberi waktu, talenta kita, kesanggupan kita, dan uang kita. Nah, di sini saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, apabila kita memberi dengan sukacita dan memberi dengan murah hati, maka Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita di sepanjang hidup kita dengan pelbagai caranya yang ajaib, apapun jenis kebutuhan kita. Saya ulangi lagi saudaraku. Apabila kita suka memberi dengan murah hati, memberi dengan penuh sukacita, ya, ini ayat yang ke-7, saya ini kan. Ayat yang ke-8 dia katakan gini janjinya. Maka Tuhan berjanji, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu di sepanjang hidupmu dengan berbagai caraku yang ajaib. Apapun jenis kebutuhan kamu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Sejak Tuhan panggil kita, saudaraku, untuk melayani, saudara, lalu kita sudah melayani sekian tahun. Lalu muncul saudara moto, saya bilangnya moto ya. Moto daripada gereja kita. Gereja yang suka apa? Suka berdoa. Gereja yang suka apa? Suka damai. Yang ketiga, gereja yang suka apa? Memberi. 3 kan kita, moto kita kan, gereja kita kan. Gereja yang suka berdoa, doa ini muji nyembah firman. Suka damai, udah gak mau ribut, gak mau tengkar. Maunya damai lah hidupnya. Yang ketiga adalah gereja yang suka apa? Memberi. Itu yang kita pikir. Akhirnya Tuhan bukain ibadah-ibadah misi, memberi makan untuk orang-orang yang prasejahtera. Saudara Kristus, setiap minggu kita beri sembako. Saudara, jumlahnya cukup besar. Dan sampai hari ini di masa pandemi, kita masih mau lakukan itu. Saudara Kristus. Ya, juga sebelum pandemi, para hamba-hamba Tuhan dari berbagai daerah, dari berbagai kabupaten, provinsi, setiap bulannya kumpul di sini. Kita biayai transportnya, akomodasinya, makan, minumnya. Dan beberapa ini kan kita mulai memberi dengan sukacita, dengan murah hati membangun pelayanan mereka. Mendukung pelayanan mereka. Entah alat musik dan lain sebagainya. Saya melihat saudara betul ayat ini. Bahwa ketika kita suka memberi dengan murah hati dan sukacita. Saya melihat saudaraku, Allah benar-benar Allah yang pegang janjinya. Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Di sepanjang pandemi ini kita tidak kekurangan yang baik. Tuhan bisa pelihara dengan berbagai cara yang ajaib. Apapun jenis kebutuhan kita. Kita tidak cuma butuh soal duit. Saudaraku, ada banyak orang punya banyak duit. Tapi kita juga butuh hal yang rohani. Apa saudara? Hati tenang. Bukan cuma perut kenyang. Saudara, kebutuhan yang Tuhan mau berikan kepada kebutuhan yang Tuhan mau cukupi adalah bukan cuma perut kenyang, tapi hati tenang. Katakan amin saudaraku. Kalau yang kita kejar perut kenyang, kalau hati nggak kenyang, hati nggak tenang, saudara, lama-lama perut juga nggak menolak untuk jadi kenyang. Nggak ada selera makan, nggak ada selera tidur.
Yang paling penting di sini yang Tuhan mau kejar di sini. Jadi hari ini saya ingin bagikan kepada kita. Saya ingin ajukan pertanyaan. Apakah saudara mempercayai Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita? Apakah kita masih bisa mempercayai Tuhan? Apakah jika kita bisa mempercayai Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya buat kita, memberikan keselamatan buat jiwa kita, masakan kita tidak bisa mempercayai Tuhan dalam keuangan kita? Saudaraku, Roma 8 ayat 32 berkata begini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Saudaraku, hari ini poin pertama yang saya ingin ajak adalah, coba saudara lihat, apa kita ini orang yang hitungan banget sama Tuhan? Kita hitungan banget sama orang soal waktu, soal kebisaan, soal duit. Apa kita mau belajar jadi orang yang murah hati? Kalau kita memberi, kita beri sukacita, bukan marah-marah. Bukan ndak ini kan. Hari ini saya ingin ajak respon kita. Seberapa besar kita ngerti kita punya Tuhan yang murah hati. Yang sudah memberikan nyawanya buat setiap kita. Itu diukur dari seberapa besar, saudaraku, daripada pemberian kita. Katakan amin. Kalau kita bilang aku cinta Yesus. Biasa, aku cinta Yesus. Kita nyanyi aku cinta Yesus. Coba cek catatan keuangan yang kita keluarkan. Kemana itu? Waktu yang kita gunakan untuk apa itu? Saudara cek itu. Kalau saudara cinta Tuhan, uang dan waktu kita bisa ukur. Kita bilang itu pasti untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya, yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu, poin yang kedua yang harus kita tahu adalah apa saudaraku? Sesuatu yang Tuhan beri, sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah benih yang seharusnya dipakai. Yang seharusnya dipakai untuk kemuliaan Dia. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita adalah benih yang seharusnya dipakai untuk kemuliaan Dia. Ada 3 jenis pemberian Tuhan yang kita harus tahu saudaraku. Ini saya suka ulang supaya kita bisa sadar. Saudaraku, yang pertama dia berikan time buat kita, waktu. Saudara, kita bisa ada, kita bisa ikut ibadah raya online, kita bisa kumpul, kita bersekutu hari ini. Itu semata-mata karena dia berikan kita waktu. Beberapa orang, ya saudara, dia harus menghadap kepada Tuhan. Sudah tidak ada waktu lagi untuk bisa bersama-sama dan tinggal di sini. Dia harus tinggalkan semuanya. Tuhan berikan kita waktu. Saudaraku, Tuhan yang kedua, Tuhan juga berikan kita talent. Time, talent, and treasure. Saudara tahu, kesanggupan dan uang. Semua 3T ini, saudara, sebenarnya adalah hidup kita. Jadi artinya hidup kita ini adalah apa? Pemberian Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kemarin tercetus tiba-tiba saudara di dalam pikiran saya. Ya kan saudaraku, kalau kita nyanyi harusnya nyanyian pujian kita. Kalau kita doa harusnya doa kita itu akan meningkatkan daripada iman percaya kita sama Tuhan. Katakan amin saudara, menambah pengertian kita akan betapa besarnya daripada kasih Tuhan. Kalau kita menyanyi, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Oh, hidupku penyembahan selalu berkaitan erat dengan apa? Korban. Korban adalah apa? Memberi sampai sakit. Saudaraku yang serius, apa yang harus diberi? Seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita itu apa sih? Waktu,
kesanggupan, dan uang. Matius 25 ayat 29 ini ayat muncul saudaraku tadi. Ayat 29 sampai 30. Ya kan? Itu kasih tahu. Ini loh gambaran. Karena setiap orang yang mempunyai eko dalam bahasa Yunaninya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini dua ayat ini sebenarnya perumpamaan tentang talenta. Di mana Tuhan kasih satu hamba 5, 2, dan 1. Nah ketika ketemu dengan hamba yang menerima 5 dan 2 talenta. Saudaraku, mereka melipat gandakan talenta itu. Lalu Tuhan bilang, saudaraku, barang siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Ya kan? Itu 2, yang hamba yang 5 dan 2. Saudaraku, lalu Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Lalu hamba yang 1 talenta, talentanya tidak dilipat gandakan. Saudaraku, dia simpan, dia keep. Saudaraku Kristus, ya kan? Nah, talenta dia yang dipegang, lalu diambil oleh tuannya dan diberikan kepada yang memiliki 10 talenta. Lihat saudaraku. Lalu Tuhan bilang begini, untuk yang 1 talenta ini, yang tidak melipat gandakan, campakkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap, supaya di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya apa di sini? Siapakah hamba yang berguna, saudaraku? Hamba yang berguna adalah hamba yang menggunakan pemberian atau talenta sebagai apa? Sebagai benih. Saudara, sehingga hasilnya berlipat kali ganda. Hamba yang berguna dihormati oleh Tuhan dan menerima segala apa? Kelimpahan. Ya kan? Barang siapa yang mempunyai, dia akan diberi sampai kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan akan kemurahan Tuhan. Kelimpahan akan kebaikan Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Siapakah hamba yang tidak berguna? Hamba yang tidak berguna adalah hamba yang tidak menggunakan talentanya menjadi benih. Hamba yang tidak berguna ini dibuang ke dalam apa? Kegelapan yang paling gelap. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Saya kasih contoh lagi satu hal yang saya suka kasih contoh ini. Karena memang masih ada terkesan tiap hari kadang-kadang jatuh itu buahnya. Kami diberikan buah alpukat saudara, enak legit sekian tahun yang lalu. Saudaraku, itu dari kalau nggak salah dari Pagar Alam. Mentega, legit, manis, gede lagi saudaraku. Tebel ininya dagingnya. Jadi pada waktu makan kita bilang, wah ini alpukatnya enak. Supaya kita tetap bisa makan alpukat ini, kita ambil bijinya saudara. Beberapa bijinya kita tanam di pekarangan rumah. Saudaraku yang Yesus. Pekarangan rumah. Sudah, akhirnya apa saudara? Biji itu jadi pohon. Dan tiap hari itu berbuah. Kalau saudara mau silakan datang ke rumah. Ya kan saudara bisa pesan. Tapi ininya satu-satu, banyak buahnya tapi jatuhan satu-satu. Nah saudaraku, pada waktu kami makan alpukat ada biji yang kami tidak tanam. Ada biji yang kami tidak jadikan benih. Kalau biji yang kami tidak tanam jadi benih, biji ini jadi apa saudara? Kami buang ke sampah. Jadi biji alpukat 2 bisa jadi benih, bisa jadi sampah. Saudara bisa nangkap gak di sini? Pengertiannya. Yohanes 12 ayat 26 katakan begini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapakku. Dorongan saya gini nih, yuk kita sama-sama ibu bapak. Kalau kita menggunakan pemberian Tuhan menjadi benih. Kalau kita pakai pemberian Tuhan, yaitu hidup kita. Time, talent, and treasure. Apa yang ada? Saudara, kita jadikan benih. Ya kan saudara Kristus. Kita jadikan benih.
Alkitab kata Tuhan Yesus kata begini, dia akan dihormati oleh Bapa. Sebaliknya kalau hidup kita nggak pernah mau jadikan benih. Saudara, nanti saya akan kasih tahu apa sih maksudnya jadikan benih di sini. Maksudnya gini, hidup kita itu digunakan waktu, kesanggupan dan keuangan, digunakan untuk keselamatan dan kebaikan orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang ngerti katakan amin. Saudara, ini penting. Nah, kalau kita jadikan benih, kita tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Ya saudaraku, tapi kita mau hidup semata-mata karena aku sudah dikasihi Tuhan. Aku mau jadikan, dia mengasihi dengan menyerahkan nyawanya buat saya. Saya serahkan hidup saya kembali kepada Tuhan. Yang mau mengerti katakan amin. Kalau kita nggak jadikan hidup kita sebagai benih, pemberian Tuhan tidak jadi benih. Seperti halnya biji alpukat yang nggak ditanam. Tempatnya di mana? Seperti hamba yang tidak berguna. Tempatnya di mana? Di tempat kegelapan yang paling gelap. Saya tuh berat mau ngomong ini. Saya tuh berat untuk khotbah ini. Tapi Roh Kudus bilang ulang lagi. Beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan ini di Menara Doa Online. Tuhan bilang sampaikan sekali lagi. Tentang kekuatan sebuah benih. Jadilah benih. Yesus Kristus. Dia tuh seperti dia disebut dia benih. Dia bilang kalau satu biji gandum jatuh dan tertanam jadi benih, maka dia akan berbuah banyak. Dia mau bicara tentang kematian Kristus menyebabkan keselamatan buat banyak orang. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Jadi kekuatan pengharapan kita saudaraku. Kekuatan pengharapan kita kepada Tuhan sangat ditentukan oleh seberapa banyak benih yang telah kita taburkan. Apabila kita menolak untuk menaburkan benih, kita sedang menghancurkan kemampuan kita untuk mengharapkan berkat dan mukjizat yang terjadi dalam hidup kita. Seorang petani hanya dapat mengharapkan hasil panen kalau dia sudah nabur benih di ladangnya. Seorang petani tidak bisa mengharapkan hasil panen apabila tidak ada benih yang ditabur di ladangnya. Saudaraku yang sekristus, apabila kita suka memberi dengan murah hati kepada Yesus, maka hal itu akan melahirkan pengharapan. Pengharapan yang kuat. Pengharapan itulah yang akan membawa janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudara. Ini deh. Yang ketiga saudara, poin yang ketiga begini. Saya mau ngomong. Ketika Tuhan berbicara mengenai sebuah benih, dia sedang menyediakan sebuah tuaian mukjizat bagi setiap kita. Kadang-kadang saya pernah dalami, mikir, apa sih sebenarnya benih itu? Benih itu firman Tuhan. Saudaraku, benih yang ditanam ke tanah, tanah itu ada berbagai jenis. Tanah hati itu berbagai jenis. Ada yang di pinggir jalan, gak terlalu serius sama Tuhan. Kayaknya Tuhan gak ada kaitannya dengan hidup dia. Dia mau, dia butuh, gak terlalu dilibatkan Tuhan. Itu orang yang tanah hatinya seperti tanah di pinggir jalan. Ada yang tanah yang berbatu-batu. Suka ada di gereja, tapi dia punya hati pikirannya keras sekali. Berbatu-batu. Jadi setiap benih firman, kalau yang gak jatuhnya ke batu, itu keras, pasti ditolak. Ini, apalagi misalnya dia dengar saudaraku, dia seorang yang memang berat banget untuk hal memberi. Kasarnya orang kikir. Tuhan mau supaya dia bisa jadi orang murah hati seperti Bapa di sorga. Tuhan mau supaya dia mengerti betapa besarnya pemberian Allah dalam hidup dia. Saudara, Tuhan mau ajar dia untuk murah hati. Supaya dia bisa dapatkan kemurahan ketika dia dengar khotbah tentang memberi. Kalau hatinya penuh dengan batu, dia bilang di dalam renungan hatinya, ini pendeta. Pasti dia langsung gerem, langsung defense. Saudaraku, wah ini. Saudaraku, benih ini adalah firman Tuhan sebenarnya saudaraku. Ya kan, setiap perkataan firman yang kita terima, saudaraku, itu namanya benih firman. Tapi ya ditaburkan saudaraku ke tanah yang mana? Ada yang berduri hidupnya karena mikirinnya duit terus, perut terus, dampaknya penuh dengan kekhawatiran. Karena yang dikejar itu bukan, karena untuk bisa
masuk benih firman ini. Untuk bisa benih tertanam itu artinya kita dengar firman, kita lakukan firman itu. Berapapun resikonya, berapapun harganya, itu firman itu masuk ke dalam tanah hati yang baik. Kalau dia masuk ke tanah hati yang berduri, itu gak bisa. Itu akan, makanya bisa sih seneng. Tapi kalau udah bicara tentang hal perut, itu udah langsung khawatirnya luar biasa orang hidup. Nah hari ini saudaraku, jadi benih yang ditabur ini maksudnya apa? Matius 13 ayat 23, yang ditabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih yang ditabur di sini maksudnya adalah kita dengar firman dan kita melakukan. Jadi bukan cuma sekedar duit, saudaraku rupanya. Yaitu bahwa kalau saudara mau menjadi nabur benih, aku mau nabur benih. Itu bicara tentang aku mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya. Katakan amin. Karena kalau Tuhan berbicara, saudaraku, saya mau bicara gini. Kalau Tuhan memberikan kita perintah untuk memberi dengan murah hati, sesungguhnya Tuhan itu sedang menawarkan kepada kita, saudaraku. Apa? Apakah kita mau nggak menikmati hidup dalam berkat-Nya dan hidup di dalam kelimpahan kebaikannya? Saya kasih contoh. Di masa kekeringan, masa daripada kelaparan besar, Allah mengutus Nabi Elia ke seorang janda di Sarfat. Janda ini janda yang miskin kok. Buktinya dia miskin, dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, saudaraku Yesus Kristus. Cuma itu, saudaraku. Lalu Elia bilang, beri saya minum dong. Langsung ibu ini saudara dengan sukacita, dengan murah hati, dia berikan air untuk diminum. Padahal air juga mahal harganya pada waktu itu. Lalu kemudian Elia minta lagi, beri dong saya roti. Dia bilang, kamu berikan saya roti untuk kak. Dia bilang, waduh roti ini cuma sedikit, cuma segenggam. Kalau aku makan, aku olah, aku makan untuk anakku dan untuk aku dan anakku, kami udah gak punya lagi. Saudaraku Yesus Kristus, Elia berkata begini, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah berkurang sampai waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan. Beberapa waktu lamanya tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Nabi Elia. Katakan amin saudaraku. Wow, Tuhan pelihara daripada janda ini. Janda ini mengalami kuasa daripada pemeliharaan. Ketika dia lakukan apa ya, dia dengar dia lakukan, maka dia bisa menikmati daripada hasilnya itu. Saudaraku, pada waktu masuk masa pandemi, kita tidak bisa ibadah, kita ditutup. Saudaraku, bahwa gereja ini punya beberapa kewajiban yang cukup besar. Karena kita baru selesai membangun, ada tagihan-tagihan yang harus dibayarkan. Saudaraku, nah di sini muncul saudaraku, ya kan, satu pemikiran ini gimana untuk nutupnya. Saudaraku Yesus Kristus. Lalu kami berdoa. Saya berdoa, saya minta Tuhan, katakan sepatah kata saja. Saya percaya kok. Saya percaya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Kami gereja ini suka memberi dengan sukacita. Suka memberi dengan murah hati. Tuhan, gereja ini ada karena Tuhan yang Tuhan yang sudah tetapkan.
Sekarang gereja ini ada kebutuhan Tuhan. Dan tidak ada. Tuhan bilang apa saudara? Kamu bikin menara doa di masa pandemi ini. Itu kan awal-awal orang tuh corona pada ketakutan sama corona. Kita presiden bilang lockdown. Semua harus ada di rumah. Bukan lockdown lah. Kayak macam PSBB. Saudara, semua harus ada di rumah. Semua mau kata. Rupanya menara doa ini nemenin orang-orang yang ada di rumah. Saya lihat saudara yang view, yang lihat itu cukup besar sekali. Dan mereka ngalami jamahan. Mereka ngalami lawatan Tuhan. Beberapa di antara mereka yang sakit mengalami kesembuhan. Semuanya ngalami diberkat. Lalu mereka cerita tentang, Pak, kalau seandainya ya kan sudah bisa ada ibadah onsite atau ibadah di gereja, online-nya jangan di stop. Mereka pada cerita, kami sangat diberkati. Saya senang sekali, ini pasti perintah Tuhan. Saya berpikir cuma cukup 3 bulan, rupanya ini sampai 6 bulan setiap hari menara doa online. Masuk daripada bulan September saudara, saya nanya, saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan, kira-kira nih kita nih ke depannya mau ngapain? Karena sebelum pandemi datang tuh nabi dari Yerusalem, dari Amerika, dari Singapura. Yang menubuatkan dan menetapkan dengan pesan yang sama. Bahwa gereja ini menjadi dapat urapan atau mantel Yusuf. Saya gak ngerti mantel Yusuf. Apa Yusuf? Tugas Yusuf adalah memelihara satu keluarga. Ya, saudara, yaitu keluarga Israel, keluarga Yakub, supaya tidak binasa, tidak punah. Karena dari keluarga ini akan lahir raja-raja, imam-imam, nabi-nabi, dan raja di atas segala raja, namanya Yesus. Itulah tugasnya Yusuf. Ya kan saudara, keluarga ini. Dan memelihara satu bangsa dan bangsa-bangsa. Memberi makan. Kami doa, saya khotbahin tentang urapan Yusuf. Saudaraku sudah tahu semuanya. Lalu rupanya saya mulai ngeh. Tuhan awali dengan kita memberi makan. Makanan rohani lewat menara doa setiap hari. Tuhan kasih saya firman terus. Selalu baru setiap hari. Pewahyuan yang baru. Dan sangat, bukan cuma yang dengar diberkati. Saya pun sangat diberkati. Saya jadi makin bertumbuh iman saya. Saya melihat urapan makin kuat. Dahsyat sekali. Sampai di bulan September, Roh Kudus buka gini. Saya tuh iseng lihat di Insta Story. Teman-teman tuh banyak yang pada berkebun di rumah, hidroponik. Lalu saya panggil pengerja, gereja bikin dong hidroponik. Kamu bikin dah. Akhirnya ada Peter, Lini, semua mereka 2 usahakan. Dan akhirnya hasilnya panennya luar biasa bagus. Saya bilang ini kita mau jual satu bungkus hidroponik ini lumayan. 12.000. Gini, tolong Pak. Dia bilang, tolong Pak promosiin ke jemaat supaya kita bisa jual ini. Roh Kudus bilang, kamu kan dapat mantel Yusuf. Ngapa harus jualan? Bagi ke jemaat. Bagi. Mereka makan sayur dari rumah Tuhan. Biar mereka diberkati. Itu impartasinya. Katakan amin saudaraku. Ya saya berdoa bahwa kebun kita makin luas. Supaya kita bisa bagi sayur ke saudara yang ada di Jogja, di Jakarta, di Papua. Bahkan yang di Belanda semuanya. Katakan amin. Kami baru bisa ngasih ke beberapa orang di Palembang. Itu pun gak semua orang Palembang. Jadi saudara berjalannya waktu. Kami sudah panen pertama. Lalu Roh Kudus bilang, kamu kan punya tanah 6 hektar lebih. Sekarang waktunya garap tanah itu supaya jadi kebun buah-buahan, kebun sayur, kebun bumbu. Untuk apa saudara? Panen, bagi. Bagi. Mulai daripada jemaat. Ya kan, orang nanti ke panti asuhan. Ya kan, panti jompo. Semua yang membutuhkan bagi. Kamu kerja untuk Tuhan. Ini ya pesan Tuhan. Saudara Yesus. Saya bilang iya. Ya kan, kita mulai garap. Saudara mulai garap. Mungkin ada videonya, penggarapannya bisa dilihat sebentar. Ini kita baru garap berapa hari, baru land clearing, saudaraku. Ya kan ada teman yang punya alat berat, Pak John Boy, kami siap kirim alat berat dan tukangnya. Ada yang jualan solar, Pak Acung kirim solar untuk bagi solarnya buat kami. Dan lain sebagainya, semua mau kerja. Saya bilang tempat ini kita nggak dagang. Nanti kalau panen tidak dijual, hasilnya dibagikan. Kami mau siapkan ladang ini, tempat menabur. Ada jemaat Kurniadi bilang, Pak saya siapkan benih, 300 benih buah.
Dia bilang buah jambu yang paling enak untuk ditanam. Saya bilang ini ladang, silakan ini tanah yang mau nabur. Untuk supaya nanti satu waktu, saudaraku, saya percaya, ya kan, Tuhan mau lewat seperti ini. Saudara, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Katakan amin saudara. Kalau Tuhan kasih perintah untuk memberi dengan murah hati, apapun. Saudara dengar baik. Dia sedang menawarkan satu kehidupan yang penuh berkat dan berlimpah dengan segala kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Si janda di Sarfat itu ditawarkan. Mau nggak kamu saya pelihara sepanjang masa kelaparan? Orang mati kelaparan, tapi kamu saya bedakan. Mau. Apa yang ada di tangan kamu? Apa yang kamu punya? Beri kepada hamba Tuhan ini. Ya kan? Kalau kamu bisa memberi, dengar baik firman Tuhan. Tepung ini tidak habis, minyak ini tidak akan berkurang. Katakan amin. Jadi kesimpulannya apa? Solusi atas problem kita berada di dalam benih yang kita taburkan. Solusi atas problem kita berada di dalam benih yang kita taburkan. Terakhir saudaraku Yesus, benih yang kita tabur di masa krisis akan melipat gandakan pengaruh kita di hadapan Tuhan. Saudara masih ingat janda yang miskin? Dia memberi persembahan, saudaraku, 2 peser seduit. Saudara, lalu Yesus panggil murid-muridnya, sini. Saya mau ngomong. Lihat, dia memberi dalam kekurangan. Dia memberi dari semua yang ada padanya. Dan dia memberi dari seluruh nafkahnya. Dengar baik, saudaraku. Lihat, saudaraku. Pemberian si janda miskin ini rupanya menarik perhatian Tuhan dan menjamah hati Tuhan. Dia memberi dalam apa? Dikatakan dalam kekurangannya, semua yang ada padanya, seluruh nafkahnya. Rupanya saudara, persembahan janda miskin ini memantik daripada ingatan kekal Tuhan. Bahwa apa yang dia perbuat ini akan terus dibicarakan, akan terus dikotbahkan. Kenapa? Tuhan mau ajar tentang apa? Aku Allah yang murah hati. Aku Allah yang murah hati. Aku ingin setiap anak-anakku adalah murah hati. Kalau saudara jalan, kalau saudara bisa lari pagi, saudara naik sepeda, apa yang saudara kalau lihat orang banyak? Kalau kita mau meningkatkan murah hati, paling tidak saudara kita lepaskan blessing dan doa buat mereka. Kemarin saya keliling sore, saudara naik sepeda. Di satu tempat, saudara, satu wilayah. Saya sampai ngomong sama rombongan goes. Ini wilayah ini tidak ada corona ya rupanya ya. Saudara, di kampung itu benar-benar gak ada corona. Apa buktinya? Gak ada satupun yang pakai masker. Jadi saya pikir ini bebas corona tempat ini. Dari situ saudara, hati saya tahu, dek di hati, berdetak gitu. Saya berhenti sebenarnya, Tuhan, lindungi kampung ini Tuhan. Tolong kampung ini jangan sampai jadi klaster. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Setiap saat kita bisa. Saudaraku, kadang-kadang kita beli sesuatu kita tambahkan. Mungkin di jalan kita ketemu. Apapun saudaraku. Tapi kalau saudara murah hati sama Tuhan, saya akan melihat kemurahan Tuhan akan dilimpahkan sepanjang hidup saudara. Dia akan cukupi segala kebutuhan hidup saya dengan berbagai caranya yang ajaib. Apapun jenis kebutuhan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana. Kita siapkan perjamuan kudus kita ya. Sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh
penuh kemuliaan-Mu. Saya tutup dengan kata-kata ini saudara sebagai kata penutupnya. Satu hari ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Lalu di pintu gerbang bait Allah ada seorang pengemis lumpuh saudaraku. Dia menatap kedua rasul ini dengan tatapan penuh pengharapan untuk menerima sesuatu dari Rasul Petrus dan Yohanes. Lalu saudara Kristus, Rasul Petrus berkata, dia lihat, ya kan? Sekarang, ya kan? Emas perak tidak ada padaku. Dia bilang, itu saya rasa mungkinkah penggambaran karena saya tahu bahwa Rasul Petrus ini rasul yang sangat diberkati. Karena jemaat membawa persembahan di kaki para rasul-rasul, saudaraku. Tapi dia mau jelaskan ini. Ada satu pemberian yang jauh lebih tinggi daripada emas dan perak. Yaitu apa saudara? Dia bilang gini, sekarang lihat mata saya. Lihat mata saya. Dia bilang, tatap mata saya. Ya kan? Emas perak tidak padaku. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, kamu bangkit, kamu berjalan. Lalu orang pengemis itu bangkit dan berjalan. Poin yang saya mau sampaikan begini. Oke, kita harus jadikan waktu kita, kesanggupan kita, uang kita untuk ditabur jadi benih. Yang kita tabur, yang kita berikan itu harus mengarahkan kepada apa? Keselamatan. Keselamatan buat jiwa-jiwa. Setiap orang bisa percaya pada Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, untuk kebaikan mereka. Untuk kebaikan mereka. Supaya dari kebaikan yang mereka terima, keluar namanya apa? Ucapan syukur kepada Allah. Kalau ini terus yang kita usahakan, waktu kita, pikiran kita, uang kita, bagaimana banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa bersyukur hari ini karena kebaikan Tuhan yang mereka terima lewat tangan saya, lewat pemberian saya, lewat perhatian saya, lewat doa saya, lewat kata-kata dorongan saya. Inilah hidup sebagai benih. Katakan amin. Engkau akan dihormati Allah dan disukai banyak orang. Katakan amin saudara. Saya ingin renungannya adalah, apakah kita ingin sebanyak-banyaknya kita ngambil lalu kita tumpuk, atau sebanyak-banyak kita bisa bawa itu Tuhan. Saya punya pengalaman pelayanan ini di dalam gereja ini. Saudara, semakin kuat, semakin sering kita memberi dengan sukacita. Saya melihat bagaimana pelbagai kebaikan itu turun dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita. Yang mengerti katakan amin. Mari tutup mata kita saudaraku. Hari ini ya Tuhan pakai kami. Kami mau jadi benih yang ditanam di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Supaya banyak orang bisa diselamatkan. Akan terjadi pelipat gandaan ucapan syukur dari orang-orang yang percaya. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami menjadi semakin serupa akan Engkau. Kami mengerti Tuhan betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu buat kami. Mari kita siapkan roti kita saudaraku. Kita angkat roti ini. Kita angkat tangan di hadapan hadirat Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dibentarkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya.
Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Mari beri tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya, haleluya. Tutup mata ibu bapak. Tuhan, bungkus semua anak-anak-Mu ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah malaikat Tuhan yang berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu, pengajaran-Mu ya Tuhan, pewahyuan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan renungkan, kami akan lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persuan yang manis, Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada pagi ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam bermain, dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Kalau saudara mau membawa persembahan, silakan saudara bisa mentransfer di rekening yang ada tercatat di YouTube channel ini. Tuhan berkati saudara.